Kita melihat di dalam Yakobus, anggaplah kebahagiaan kalau engkau jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus menyebutkan ada eschatological benefit of suffering. Jadi suffering itu ada eschatological benefitnya di masa mendatang. Itu ada keuntungan rohani yang kita bisa dapatkan. Maka kemudian ketika kita melihat suffering dari perspektif eschatological, maka suffering produce joy. Di sini kita melihat bahwa suffering di dalam pemahaman Yakobus bisa menghasilkan sebuah karakter yang agung. Menghasilkan ketekunan. Nah, saudara sekalian, maka di sini dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, maka trial, pencobaan itu bukan sesuatu yang mengejutkan bagi orang Kristen. Trial itu sesuatu yang sudah diprediksi akan hadir dalam kehidupan kita mengikut Tuhan. Jadi ketika kita sudah masuk sebagai orang Kristen, kita sudah memprediksi bahwa akan tiba waktunya kita menghadapi trial. Itu tidak mengejutkan. Itu sesuatu yang hadirnya terprediksi di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan. Saudara, kita bisa mengatakan, oh imanku tuh asli, aku tuh cinta Tuhan, aku mengikut Dia. Bukan karena uang, bukan karena nama, bukan karena apa. Motivasiku tuh bersih, suci, tulus mengikut Tuhan. Buktikan melalui ujian. Saudara, nanti semua klaim kita akan kita lihat ketika Tuhan sudah menyediakan ujian di depan kita. Maka kata trial itu di dalam bahasa Yunani-nya, dalam kitab Yakobus itu peirasmos. Peirasmos itu seperti kata pirates itu loh. Peirates, attacker, penyerang gitu. Jadi mengalami serangan. Jikalau kita mengalami serangan, anggaplah itu sebagai sesuatu kebahagiaan. Loh, kok diserang kok bahagia? Apa kita ini cinta sakit? Siapa yang suka sakit? Siapa yang suka diserang? Siapa yang suka menderita? Tidak ada, saudara. Tetapi kenapa kalimat ini muncul? Kenapa firman Tuhan mengatakan anggaplah sebuah kebahagiaan? Kenapa demikian? Bukan karena serangannya, saudara. Tetapi ketika kita berespon, maka hasil respon kita, ketika kita melewati serangan itu, itulah yang menjadi fondasi sukacita kita. Karena di situ Tuhan memurnikan kita, Tuhan membentuk karakter kita. Maka melalui suffering bisa muncul yang disebut sebagai hyponone di dalam bahasa Yunani. Ujian menghasilkan ketekunan, endurance. Jadi melalui sebuah ujian muncul endurance atau terjemahan lain fortitude. Kekuatan, keberanian. Saya udah pernah diuji. Sekarang saya akan menghadapi seperti itu. Saya tidak takut lagi. Saya sudah pernah menghadapi seperti itu. Tuhan sudah melatih saya. Saya tidak takut lagi. Karakter itu muncul dari proses, saudara. Karakter itu bukan muncul lahir tiba-tiba mendadak punya karakter demikian agung. Kesempurnaan itu bukan sesuatu yang natural, tetapi di dalam proses dan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Nah, tetapi Yakobus mengatakan bahwa ketika ada kesulitan, lalu kemudian di situ kita melewati, lalu muncul fortitude. Fortitude itu bukan final, melainkan tahapan menuju perfection. Di sini dikatakan, sehingga engkau memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Perfection. Di sini menjadi perfection di hadapan Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru, perfect itu mature, itu artinya adalah makin mirip dengan Kristus Yesus.